بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda pagi ini? Semoga kabar Ananda baik semua ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang kita buka di halaman 83. 83, pembelajaran ketiga. Materinya yaitu makanan sehat dan bergizi. Kedua, memecahkan masalah sehari-hari melibatkan penjumlahan. Ustazah ulang, materi pertama, makanan sehat dan bergizi. Kedua, memecahkan masalah sehari-hari melibatkan penjumlahan. Nah, coba kita buka halaman di halaman 86. Makanan sehat dan bergizi. Nah, ini 86, makanan sehat dan bergizi. Nah, di sini adalah makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, dilihat dari kandungannya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin dan lemak. Nah, itu semua sebutan dari 4 sehat 5 sempurna. Contoh makanan sehat yang sudah memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Nah, apakah itu? Nah, yaitu karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin, serta susu. Karbohidrat itu banyak mengandung pada nasi, jagung, gandum, dan singkong. Sedangkan protein terkandung dalam daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Sedangkan mineral banyak terkandung pada sayur-sayuran. Nah, keempat, vitamin banyak terkandung pada buah-buahan serta susu. Di sini sebagai ilmuwan mengelompokkan makanan sehat menjadi 4, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. 1. Makanan pokok. Makanan pokok itu mengandung zat tepung atau karbohidrat. Nah, apa itu karbohidrat? Contohnya, makanan sehat yang dapat menjadi makanan pokok adalah seperti gandum, singkong, nasi, jagung, dan sagu. Itu makanan utama, makanan pokok. Nah, buka halaman 87. Di sini ada nomor 2, lauk pauk. Lauk pauk adalah makanan yang mengandung protein yang berguna untuk mengandung jaringan tubuh baru, mengganti yang rusak,
dan menjaga keseimbangan asam basa. Lauk pauk juga mengandung lemak yang berguna untuk membangun bagian-bagian sel tertentu. Nah, contohnya, makanan yang sehat masuk kategori lauk pauk yaitu daging, ikan, telur, tahu, tempe, kepiting, kacang-kacangan, jagung manis, kelapa, dan mentega. Nah, itu tidak asing lagi ya bagi Ananda semua, karena ini adalah bahan makanan lauk pauk Ananda semua di rumah. Seperti itu. Yang ketiga, sayur dan buah. Sayur dan buah adalah makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk membentuk tulang dan gigi, komponen enzim-enzim dan aktivitas persarapan, serta menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, contohnya makanan sehat yang masuk kategori sayur yaitu bayam, sawi, buncis, kangkung, seledri, brokoli, kol, jamur, wortel, timun, daun pepaya, daun bawang, terong, kacang panjang, dan lembayung. Nah, itu semua makanan sehat kategori sayur dah. Itu sangat bagus untuk kita. Nah, Ustazah harap semua Nanda suka makan sayur ya, karena itu sangat bagus untuk pertumbuhan kita. Dan yang masuk kategori buah-buahan itu pisang, nanas, mangga, melon, jeruk, anggur, apel, alpukat, jambu biji, sawo, dan nangka. Itu semua buah-buahan. Nah, mungkin semua tidak asing bagi Anda semua, karena kita semua sudah makan di salah satu buah-buahan ini. Seperti itu. Nah, bisa dilihat gambar 2/10 sayur dan buah untuk memenuhi gizi seimbang. Nah, ini dia sayur dan buah-buahan untuk memenuhi gizi seimbang kita yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti itu. Tujuan utamanya itu mengkonsumsi makanan sehat adalah agar tubuh tetap sehat, berkembang dengan baik, dan terhindar dari segala penyakit. Oleh karena itu, kalian harus selalu mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Selain itu, kita juga harus melengkapi makanan sehat dengan minum susu. Itu sangat bagus. Anda harus selalu minum susu. Dengan demikian, sempurnalah makanan sehat kalian dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itulah yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Itu semua 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang kita buka halaman 88. Nah, di sini memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan. Contohnya, nah ini dia 88. Contohnya ini soal cerita. Kita menyelesaikan soal cerita dan kalian harus dapat mengubah kalimat cerita ke bentuk operasi hitung terlebih dahulu. Nah, perhatikan contohnya. Di tempat penyimpanan milik seorang pedagang terdapat 354 karung beras. Pedagang itu mengisi lagi dengan 335 karung beras. Berapa jumlah beras yang ada dalam tempat penyimpanan beras tersebut? Nah, si pedagang mempunyai 354 karung, tapi dia mengisi lagi dengan 335 karung beras. Nah, berapakah hasilnya? Berapa?
yang tempat penyimpanan beras tersebut. Sekarang kita lihat penjumlahannya. Buka di halaman 89. Nah, di situ ada jawabannya. Jumlah beras mula-mula 354 karung dan ditambahkan 335 karung. Jumlah karung beras yaitu 335 ditambah 335 sama dengan 689 karung. Nah, ini dijumlahkan 354 ditambah 335 sama dengan 689 karung. Nah, jadi dalam tempat penyimpanan sekarang ada 689 karung beras. Jadi itu dijumlahkan, bisa dengan cara bersusun pendek. Ini bisa dijumlahkan dengan cara susun pendek. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini untuk di pembelajaran ketiga. Mudah-mudahan Ananda semua mengerti dan paham apa yang Ustazah jelaskan. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat yaitu materinya 1. Makanan dan kesehatan. 2. Makanan kesukaan. Nah, Ustazah ulang. Materi pertama, makanan dan kesehatan. 2. Makanan kesukaan. Nah, di sini ada makanan dan kesehatan. Pada pembelajaran sebelumnya, masih di halaman 91, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan adalah makanan yang terdiri atas makanan pokok. Nah, ini pembahasan sebelumnya tadi ya. Lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Nah, itu semua makanan 4 sehat 5 sempurna. Kelima makanan tersebut 4 sehat 5 sempurna. Apakah hubungan antara makanan dan kesehatan? Nah, tentu ada ya, ini makanan hubungannya dengan kesehatan. Di sini kita akan membahasnya. Buka di halaman 92. Nah, di sini akan dibahas hubungan makanan dan kesehatan. Nah, hubungan makanan dan kesehatan. Mengapa kalian merasa lapar? Jika tidak segera makan, tubuh kalian akan merasa lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kalian bisa jatuh sakit. Makanan merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar sehat. Zat makanan apa sajakah yang diperlukan tubuh? Nah, di sini zat makanan yang diperlukan itu 1. Makanan bergizi. Nah, di sini makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, seperti di sini ada fungsinya. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3, yaitu penghasil energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, di sini ada zat penghasil energi. Zat makanan ini berfungsi sebagai penghasil energi. Contohnya, karbohidrat, lemak, dan protein. Itu semua menjadi energi untuk kita. B. Zat pembangun. Zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Anak seusia kalian masih dalam masa pertumbuhan. Kalian banyak memerlukan zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Nah, bahan yang termasuk zat pembangun yaitu protein, mineral, dan air. Nah, itu sangat bagus jika kita banyak-banyak meminum air dalam 1 hari itu
sangat bagus untuk tubuh kita. Nah ya, C, zat pengatur. Zat makanan berfungsi sebagai pengatur terjadinya semua proses di dalam tubuh. Zat makanan yang termasuk pengatur adalah vitamin. Nah, seperti buah-buahan. Itulah yang dimaksud. 2. Bahan makanan yang mengandung gizi. Bahan makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral. Nah, itu semua bahan makanan yang mengandung gizi. Nah, contoh dari karbohidrat. Nah, ini dia. Seperti tadi, makanan pokok. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, beras, jagung, roti, sagu, dan singkong. Ini semua makanan pokok, makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, kedua lemak. Ini ada daging, keju, mentega, kelapa, ada semua ya. Di sini mengandung lemak. Di sini semua makanan yang mengandung lemak. Sedangkan protein. Nah, protein di sini kita bisa lihat. Nah, ini makanan yang mengandung protein, yaitu kita bisa lihat di sini. Masih ada daging, susu, kecap, kue, dan lain-lain. Itu semua pengganti sel yang rusak dan mengatur keseimbangan nutrien dalam tubuh. Dan mineral. Nah, ini yang Ustazah bilang. Nah, jika kalian mengkonsumsi minum air putih dalam satu hari, itu sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, di sini ada air. Nah, ini yang Ustazah bilang. Air adalah zat yang memegang peranan penting. Pembakaran karbohidrat akan meningkatkan suhu tubuh. Agar suhu tubuh kembali normal, maka air yang ada dalam tubuh sebagian dikeluarkan dari pori-pori kulit. Air tersebut berupa keringat. Nah, jika kita sudah beraktivitas terus kita berkeringat, itu tandanya bagus, itu sehat ya Ananda. Nah, sekarang ada vitamin. Vitamin itu ada banyak ya. Nah, macam-macam vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Nah, apa semuakah itu? Yang semua macam dari vitamin A. Antara lain ya sayur-sayuran. Seperti yang tadi Ustazah bilang, ada bayam, kangkung, daun singkong, pepaya, mangga, wortel, dan ubi rambat merah. Nah, Ananda lihat ya bukunya di halaman 96. Di situ ada gambar semua macam makanan yang mengandung vitamin A. Di sini kita bisa lihat manfaat vitamin A dalam tubuh antara lain membantu proses penglihatan, membantu proses pertumbuhan, dan membantu membentuk sel tubuh. Masya Allah. Nah, sedangkan vitamin B, nah seperti beras, bekatul, kacang hijau, daging, telur, dan sayuran, itu makanan yang mengandung vitamin B. Nah, di gambarnya ada daging, telur, beras, dan susu. Itu semua yang mengandung vitamin B. Manfaat vitamin B bagi tubuh antara lain mencegah penyakit beri-beri, menambah nafsu makan, mencegah radang pada ujung lidah, dan membantu proses pembakaran di dalam tubuh. Jika kita kurangan vitamin B, menyebabkan penyakit beri-beri dan pertumbuhan badan terganggu.
Nah, itu sangat penting ya. Semua vitamin itu sangat penting bagi tubuh kita. 3. Vitamin C. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin C yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Nah, seperti yang digambar buah-buahan kacang polong, kedelai, pepaya, jeruk, mangga, dan tomat. Itu semua vitamin yang mengandung makanan yang mengandung vitamin C. Seperti itu. Manfaat vitamin C bagi tubuh antara lain memperkuat daya tahan tubuh terhadap bibit penyakit, mencegah gusi berdarah, dan membantu proses pemulihan setelah sakit. Jika kita kekurangan vitamin C menyebabkan penyakit pendarahan gusi, skorbut, dan pendarahan pada kulit. Nah, seperti itu. Semua ada manfaatnya, dan jika kita kekurangan vitamin tersebut bisa menyebabkan penyakit. Nah, sekarang vitamin D. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin D itu alpukat, pisang, bayam, dan bunga kol. Di dalam tubuh kita terdapat bahan vitamin D. Nah, seperti ini ada pada gambar makanan yang mengandung vitamin D. Nah, jika terkena sinar matahari pagi, bahan tersebut akan berubah menjadi vitamin D. Nah, itu sangat bagus. Sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D. Nah, kita juga bisa berjemur untuk mendapatkan sinar matahari di pagi hari. Itu kita mendapat vitamin D. Manfaatnya bagus untuk Ananda semua. Manfaat vitamin D bagi tubuh antara lain membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, jika kita kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit rakitis, yaitu kedua kaki membentuk huruf O atau X. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dan ini ada vitamin E. Buka halaman 98. Contoh bahan makanan mengandung vitamin E adalah kuning telur, susu, minyak ikan, minyak jagung, dan kecamba. Itu semua vitamin E. Ananda lihat bukunya, gambar 218. Makanan yang mengandung vitamin E ini ya. Ananda lihat di halaman 98 ya Ananda. Nah, dan nomor 6 vitamin K. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin K: daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, sayuran, dan minyak goreng. Itu semua vitamin tidak jauh dari sayur-sayuran, buah-buahan, daging, susu, tidak jauh semua ya. Itu semua banyak vitaminnya, banyak mengandung vitamin. Nah, manfaat vitamin K bagi tubuh antara lain membantu proses pembekuan darah. Jika terjadi luka, luka itu akan cepat tertutup. Nah, itu semua manfaatnya. Jika kita kekurangan vitamin K, menyebabkan kelambatan pembekuan darah, pendarahan, dan lambatnya penyembuhan luka. Nah, di sini juga ada gambar makanan yang mengandung vitamin K. Di sini ada sayur-sayuran. Ya. Ini kayaknya ada bayam, kolu, dan daun kacang mungkin ya. Nah, itu semua makanan yang mengandung gizi dan vitamin. Seperti itu. Pembahasannya sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan Ustazah harap Ananda semua bisa mengerti dan paham penjelasan Ustazah. Dan tugasnya akan Ananda berikan. Tugasnya ada di pembelajaran ke-3 dan
keempat yang akan Ustazah tuliskan nanti. Jadi mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan Ananda semua mengerti dan bisa menyimak semua, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan tetap semangat belajar di rumahnya. Sampai di sini pembelajaran kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.